Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Pada video ini saya akan memperkenalkan software plagiarism checker, ya. Software untuk melakukan pengecekan dokumen terhadap plagiatnya atau duplikasi kontennya. Plagiarism checker X ini software komputer desktop berjalan di Windows, kemudian sifatnya itu commercial license atau berbayar. Oke, langsung saja saya akan terapkan ini di sebuah pengecekan. Mungkin step pertama kita pakai book search ini ya. Ini artinya dia banyak dokumen untuk bisa dilakukan pencarian. Yang pertama ada one to many, satu dokumen untuk mengecek kesamaan di beberapa dokumen. Jadi satu dokumen saja yang akan dilakukan resultnya atau hasilnya. Kemudian ada many to many, dari banyak dokumen ke banyak dokumen. Tapi yang sering dilakukan bagi akademisi itu biasanya cross comparison. Jadi dia saling mengecek kesamaan atau similarity-nya. Oke, kita langsung saja cek ya. Kita pilih cross comparisons, kemudian next. Nah, di sini diminta untuk load your document. Artinya kalau kalian punya dokumen, gunakan ini. Kalau kalian menggunakan URL, gunakan ini. Saya lebih mudah ke dokumen ya. Kita tambah dulu dokumennya, kita cari dulu dokumennya, misalkan quiz ini. Ini yang disupport oleh software ini adalah format file dengan ekstensi. Di sana ada TXT, kemudian ada Word, kemudian ada HTML, kemudian ada PDF ya. Ini diblok semua filenya. Kemudian open, statusnya sudah terload ya. Oke. Kemudian kita scan. Ini butuh waktu ya, tergantung beberapa banyak lakukan scan. Nah, di sini ada resultnya ya. Kalau merah itu artinya duplikasi yang di atas 40%. Biru itu tidak ada, hijau itu di bawah 40%. Kita lihat satu persatu. Di sini ada file yang namanya ini, ya. Ini NA. Dia memang NA itu artinya dia saling mengecek dirinya sendiri, itu maka dinamakan N_A. Ya, kalau dia memang begini ya, NA. Kemudian misalkan ada basic programming nama Nafis ini, kemudian dia di compare dengan file yang di kirinya ya, itu duplikatnya 0. Nah, begitu cara membacanya, atau sebaliknya dari file ref D3 quiz trio ini di compare dengan Nafis ini, duplikatnya 0. Begitu cara membacanya. Tapi dia dapat result bahwa dia menduplikasi 44,3% dengan apriadinor.txt. Ada kesamaan 40. Nah, ini tergantung nanti orangnya apakah 40 itu wajar apa enggak, tapi minimum di software ini merahnya adalah 40% ke atas. Saya akan cari yang lebih parah gitu ya. Yang mungkin di atas 80. Nah, ini yang 80 ya. Tasya dengan Nafis. Itu 80 ke atas ya, 4. Kemudian ada Anissa dengan Nafis. Itu lebih dari 80. Itu tergantung nanti dosennya apakah memberi minimum similarity ya. Itu saya kurang tahu juga. Oke, kita akan cek ketiga file tersebut. Yang tadi di atas 80%. Apakah benar-benar secara manual cek itu sama apa enggak? Itu filenya Nafis ya, saya buka dulu. Kemudian Tasya, saya buka dulu. Kemudian Anissa, saya buka dulu. Nah, ini tiga-tiganya saya buka, atau dua-dua dulu deh. Nah, di sini kelihatan sekali teknik menulis mereka atau jawaban mereka dari atas sampai ke bawah itu sama saja. Bahkan posisi peletakan huruf itu sama ya. Ya, ini yang dimaksud
duplikasi yang terlarang ya. Artinya ini namanya ngumpul punya teman gitu ya. Terus diganti, bedanya mungkin yang beda di sini name aja ya, hampir semuanya sama gitu. Selebihnya tidak ada lagi. Nah, ini terbukti ya akurat untuk software plagiarism checker X ini. Oke, sekali lagi kita akan cek. Mungkin yang ada yang 94 ini Dinda sama Nurrahmi. Saya cek lagi. Kita lihat apakah sama. Tadi yang 80 saja kesamaannya mirip sekali, apalagi yang 90 ya. Ya, ini sangat sama sekali, sangat luar biasa ya. Oke. Kemudian kita klik dulu tadi yang 94%, kita view inside. Nah, di sini dijelaskan mana yang sama. Nah, di sini ada filenya Nurrahmi, kemudian ada filenya Dinda. Di sini yang di blok orange atau merah itu duplikat itemnya ya, atau mana yang sama. Itu di blok semua. Sangat luar biasa, 94%. Dan ada remarks di sini atau kesimpulan, high plagiarism detect ya. Dokumen need critical improvement. Mungkin karena ini source code ya, bisa sama, tetapi ya tidak mungkin peletakan angkanya ini bisa sesama ini. Ya, ini jelas sekali bahwa dikumpul oleh temannya atau temannya minta file. Nah, di sini tidak ketahuan ya yang mana file yang lebih dulu dijadikan bahan kopian. Oke, selanjutnya kita akan cek plagiarism yang versi online. Ini pilih online plagiarism, kemudian load dokumen. Ini harus koneksi internet dulu ya. Nah, di sini saya punya jurnal yang saya download. Mungkin di sini jurnal sistem dan informatika Stikom Bali. Jadi semakin banyak halaman, waktu scanningnya juga lama. Nah, di sini ada beberapa yang mungkin bisa dihapus ya. Oke, kita langsung saja. Di sini ada pilihan kita penyamaannya mau dari Google atau Bing. Saya pilih auto saja. Kemudian analyze ya. Ya, dia ini melakukan pengecekan konten ya. Jadi per baris atau per huruf per kalimat itu dimasukkannya dalam satu konten item di sini. Nah, di sana ada source dari JSI Stikom Bali Asia.id ya, sama karena ini adalah filenya dia sebelumnya, jadi similarity-nya 100% ya. Karena ini saya ceknya dari file ke file online, begitu istilahnya. Nah, di sana ada emerald.com insight content itu sebanyak 19%. Aturan penulisan literatur kan ya, kita harus tahu, kita harus bikin citasinya ya. Jika nanti di daftar pustaka itu nggak ada seperti source yang ini, bisa dibilang itu plagiat ya, atau mungkin lupa mencantumkan. Saya masih belum paham ya. Mungkin source-nya ini yang diindeks sama dia adalah source kesamaan, bukan source hak cipta. Bisa saja dia mengindeks siapa yang dapat duluan. Jadi bukan mengindeks ini sebenarnya punya siapa. Kurang tahu juga ya. Tapi yang jelas ketika sudah didapat similarity-nya, nanti di bagian akhir itu kita harus cek apakah itu disitasi apa tidak dan masuk daftar pustaka atau tidak. Jadi cukup lama juga ya, tergantung dari berapa kalimat yang dia punya gitu. Kemudian ada dari Binus juga, ini di sini. Kemudian yang empty ini kemungkinan dia melakukan pengetikan kalimat sendiri lalu tidak terdeteksi oleh internet gitu ya.
Ini yang bagus harusnya. Nah, ini sudah selesai. Ada reportnya. Ya, di sini bagaimana menunjukkan 1.700 kalimat dari yang terdeteksi plagiat, kemudian total dari 2.510 words. Lebih dari 22 source teridentifikasi. Di sini ada remarks-nya ya. Oke, kita langsung buka file yang tadi ya. Saya print. Nah, di sini ada hasilnya ya. Originality report. Saya belum terlalu paham. Ntar saya baca dulu yang di atas ya. Oke, di sini ada internet page-nya. 49% tadi ini karena memang file karena sumber dari sana saya dapat, jadi wajar kalau dia mendeteksi 49%. Bahkan kata-kata oleh karena itu perguruan tinggi sangat itu aja termasuk 1% ya dari sebuah kata gitu. Mungkin kita ke binus tadi ya, ada nggak ya? Oh, ini binus. Ntar saya klik dulu. Jadi ada yang bisa selama dia www dia masih bisa diklik ya ke source aslinya, tapi kayak Emerald ini kan, tapi karena nggak ada www nya begini kan ya, ini ada yang sama nih. Coba copy ya, kemungkinan di dalam file sih, tapi saya tidak mau cek ya. Jadi 49 kurang 68, jadi sekitar 12%-an. Jadi sekitar beberapa persen ini dia sama gitu. Oke, dari saya itu dulu ya. Jadi software ini sangat membantu sekali untuk melakukan ngecekan kesamaan. Tentunya ini juga mencerdaskan atau membuat hak cipta itu dilindungi ya. Terima kasih dari saya, nantikan di video selanjutnya.